Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, come back to my channel. Saya Mudi Rabani. Ya, di video sekarang kita udah masuk ke video ke-9 tentang ngoding bareng ya, tentang cara membuat sistem kasir pada project kita. Jadi sekarang kita akan melanjutkan, lebih tepatnya menu pembayarannya. Jadi di video kali ini kita akan fokus ke tampilan menu pembayaran. Kita akan ngambil data langsung dari database yang telah kita kelola sebelumnya. Karena sebelumnya kita udah berhasil untuk tampil data, tambah data, ubah data, dan delete data. Sekarang kita tinggal ngambil datanya untuk ditampilkan di tampilan pembayaran. Sekarang teman-teman bisa buka projectnya. Nah, teman-teman jika udah membuka projectnya, teman-teman bisa buka di websitenya. Ya, ketikkan aja localhost point official yang kemarin kita kerjakan. Nah, di video kali ini kita akan membuat menu pembayaran kita berjalan ya tampilannya. Sebelum kita masuk menu ini, kita lihat dulu apa sih yang ingin kita kerjakan di video kali ini. Ini saya udah punya contohnya. Nah, ini hampir sama ya dengan yang sedang kita kerjakan. Nah, teman-teman nanti ketika klik pembayaran ini, dia akan menampilkan data dari database sesuai kategori. Misalkan makanan, berarti yang tampil hanya makanan aja di sini. Dan ketika minuman, yang tampil minuman dengan satu nota gitu. Tapi di video kali ini kita fokuskan untuk menampilkan data ini dan membuat tampilan ini gitu ya. Nah, jadi awalnya kita akan membuat ini makanan dulu tampil di sini seperti itu. Kita akan buat seperti ini. Nah, sekarang kita bisa pergi lagi ke project kita. Kita akan mengaktifkan menu pembayaran ini, gitu kan? Nah, sekarang kita bisa pergi ke projectnya. Teman-teman udah buka. Nah, ini bisa kita close nih, crowd.js. Karena kita lagi nggak pakai dulu sekarang, ini juga bisa kita close. Ini juga bisa kita close. Ini juga bisa kita close. Semuanya kita close dulu. Sekarang kita fokuskan gini. Ini pembayaran kan adanya di navbar. Jadi teman-teman bisa pergi ke navbar sekarang. Di navbar ya. Nah, ini. Jadi ketika kita klik pembayaran ini, kita akan mengarahkan dia ke suatu tampilan baru, yaitu tampilan ini, gitu kan? Sekarang gini, kita akan membuat sebuah alamat ya. Jadi ketika pembayaran ini diklik, kita bisa buka tag PHP di sini, PHP echo base URL, karena kita ingin arahkan dia ke suatu alamat. Nah, di sini kita akan mengarahkan dia ke controller baru. Nanti kita akan buat namanya controller transaksi. Slash misalkan tampil yang pertama kali ditampilkan ketika kita mengklik menu pembayaran ini yaitu menu makanan ya. Jadi kita bisa buat gini aja, tampil makanan misalkan, tampil makanan, save. Nah, sekarang kita buat controller transaksi dengan metode tampil makanan. Kita bisa ke controllernya, bisa klik kanan, new file. Kita bisa bikin transaksi, T-nya besar ya, transaksi.php. Nah, gini. Ininya kita copy dulu aja sedikit dari dashboard. Ininya kita copy. Balik lagi ke sini, faster di sini. Jangan lupa tutupnya. Nah, jangan lupa ini kita ganti menjadi transaksi karena ini controller transaksi. Nah, sekarang kita akan membuat metode baru sesuai metode yang di sini, yaitu tampil makanan. Maka teman-teman bisa ke sini, public, kita akan membuat metode function tampil makanan. Oke. Nah, apa yang ingin kita arahkan ya? Apa yang ingin kita lakukan di metode tampil makanan? Jadi awalnya gini dulu. Kita akan manggil suatu tampilan ya, lewat view. Kita bisa manggil this load view kita akan membuat nanti view baru, namanya misalkan foldernya yaitu transaksi slash ininya nama filenya makanan. Oke, jangan lupa titik koma. Nah, kita buat sekarang, kita ke view, bikin folder baru namanya folder transaksi, dan di dalamnya kita akan membuat file baru namanya makanan, new file makanan.php. Nah, save. Oke. Isinya apa? Makanan ini kita save dulu. Coba kalau kita ini
tampilan makanan. Kita tulis saja tampilan makanan, save, kita refresh. Kalau kita klik menu ini seharusnya tampil nama ini, tampilan makanan. Kita klik, oke, tampil ya. Nah, di sini kita konsepnya hampir sama. Kita akan punya header yang sama, kita akan punya navbar yang sama. Jadi teman-teman bisa copy aja header dan navbar dari controller dashboard. Kita bisa pergi ke dashboard, controllernya kita bisa kopikan aja nih, headernya sama navbarnya bisa kita copy. Jadi teman-teman bisa ini ya, bisa copy aja biar lebih cepat karena kita menggunakan hal yang sama. Header bisa kita copy, pasangkan di file ini kita hapus. Ini ya, dan satu lagi navbarnya ini CTRA, copy, balikin lagi ke makanan sini, paste. Dan jangan lupa kita butuh tutup dari pertama body ya, body, yang kedua tutup dari HTML itu sendiri. Kita kan kalau ini kan tutupnya ada di footer ya. Ya, jadi kita akalin aja HTML. Nah, dari VS Code-nya juga dia udah tahu kita kurang tutup body dan HTML tadi, maka langsung dia sediakan. Gitu. Nah, sampai sini sebenarnya harusnya udah oke. Coba kalau kita refresh, kita klik pembayaran, harusnya tampil yang sama. Nah, header yang sama dan navbar yang sama. Sekarang kita ingin buat ininya. Nah, ini sidebar, konten, dan ini transaksi. Biasanya saya taruhnya di footer karena satu transaksi dengan bisa dua menu, dua tampilan konten gitu. Nah, sekarang kita akan membuat ini ya, membuat ini 1, 2, 3. Ini kan kalau 1 sampai sini dia call LG 12, kita akan bagi 3. Ini menjadi 3, call LG 3, ini call LG 5, ini call LG 4, call LG total menjadi 12 gitu. Nah, sekarang gini, teman-teman bisa pergi ke codingannya lagi. Teman-teman bisa akalin di sini. Teman-teman bisa pergi ke sidebar ini ya, karena kita akan copy paste yang ini akan kita copy ya. Teman-teman bisa pergi ke sidebar. Nah, ini bisa CTRL-A aja, copy dan taruh di sini di file makanan kita. Taruh aja di bawah navbar. Di bawah navbar, teman-teman bisa paste, save. Coba apa yang terjadi kalau kita lihat. Oke, dia udah tampil ya sidebarnya. Dan ini ingin kita ganti. Ini bukan kelola data tapi pilih menu misalkan gitu, pilih menu. Kelola data bisa kita di sini ya. Nah, yang ini bisa kita hapus menjadi pilih menu. Oke, save. Biar lebih tebal kita bisa kasih dari HTML ada namanya strong. Biarin teksnya lebih tebal. Ini kita cut, taruh di dalamnya. Sini. Save. Kalau kita refresh, pilih menu ya. Dan pilih menu, kita bisa pilih di sini makanan atau minuman seperti ini. Nah, di sini bisa makanan atau minuman. Ini saya salah ya transaksi, seharusnya pilih menu. Oke, sekarang kita bisa balik lagi. Nah, ini data barang, kita bisa tulisan makanan dan ini yang bawahnya minuman. Dan ini ikonnya bisa kita hapus karena ikonnya nggak sesuai kalau makanan. Nanti kita bisa cari deh, insya Allah. Kita cari di Font Awesome. Nah, coba sekarang kita refresh. Oke, berhasil ya, makanan dan minuman. Nah, sekarang kita pengen di sampingnya ada lagi nih, ada lagi namanya konten di sini untuk transaksinya. Nah, sekarang kita gini. Ini kan udah oke ya. Tifro call LG 4. Ini tutupnya di sini. Nah, sekarang teman-teman bisa copy aja yang ini. Bisa bikin lagi di bawahnya. Paste. Ini kita bisa bikin misalkan yang dipilih ini kan kita fokus ke makanan dulu ya. Berarti kita bisa tuliskan di sini menu makanan gitu. Menu makanan ini kita hapus saja karena kita nggak pakai button, nanti kita akan pakai card. Sip. Kalau kita refresh, oke, tampil ya menu makanan.
Oh iya, kita pengennya pilih menu itu gak usah lebar-lebar, 3 juga cukup. Yang lebar itu nanti di sininya. Seperti ini. Ini 3, ini 5 lebarnya, ini 4. Oke, kita ubah aja di sini teman-teman. Teman-teman bisa ubah sini 3, sini bisa ubah 5, dan satu lagi kita akan copy dia. Faster di sini 4 ya. Totalkan menjadi 12. Dan ini bisa kita tulis transaksi. Oke. Save, refresh project kita. Oke ya. Makanan, pilih menu makanan, transaksi. Karena kita fokusnya ke makanan dulu. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa pisahkan dia per item. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Kita akan membuat dia menjadi terpotong-potong. Karena kita akan menggunakan header yang sama, kita akan menggunakan navbar yang sama, kita akan menggunakan setbar yang sama. Yang beda hanya kontennya. Kontennya hanya segini. Jadi kita akan menggunakan di file makanan itu hanya segini aja. Kita juga akan menggunakan footer yang sama. Ini nanti akan menjadi footer. Karena transaksinya kita menjadi satu. Yang beda hanya makanannya saja gitu. Nah, sekarang teman-teman kayak gini. Teman-teman bisa pergi ke controllernya lagi. Ini bisa di close aja nih. Yang udah nggak kepake bisa di close biar nggak kagok. Nah, ini bisa kita copy. Kalau di VS Code, teman-teman bisa tekan Shift Alt atas. Nah, udah ke copy. Kita akan membuat suatu template baru. Template transaksi. Ininya header. Header aja. Terus kita bisa copy lagi, taruh bawahnya, taruh sini. Namanya di bawah header itu biasanya navbar. Terus yang ketiga bisa ada setbar. Satu lagi jangan lupa footer. Oke, save. Kalau kita refresh sekarang di sini udah di save. Sekarang kita buat satu-satu. Kita akan membuat di view dengan nama folder template transaksi dengan nama file header. Teman-teman bisa pergi ke view. Ini yang nggak kepake bisa ditutup ya, biar nggak kagok. Nah, sekarang ke view, klik kanan, new folder namanya template transaksi. Enter. Kita akan buat file baru namanya header.php. Oke, isinya dari mana? Isinya dari sini. Nah, ini sampai tutup headernya, teman-teman cut, pindahkan ke sini. Faster, save. Oke, yang kedua, kita akan membuat navbar. Template transaksi kita buat klik kanan, file baru namanya navbar.php. Isinya dari mana? Isinya dari sini juga. Kita akan cut dia dari sini. Cut ke navbar, faster, save. Yang ketiga, kita akan buat setbar. Karena nanti setbarnya sama ya. Makanya kita buat kayak gini aja. New file, setbar.php. Dari sini kita bisa sampai sini setbarnya. Cut, taruh di sini, faster, save. Dan satu lagi yaitu footer.php. Makanan ini biasanya konsep dari CI ya, biar lebih dinamis, biar lebih hemat codingan. Ya, kita balik lagi. Footer yang ini ya, karena kita akan memakai satu transaksi. Footer terus ini, faster, save. Makanan kita save. Coba kalau gini aja, apa yang terjadi? Seharusnya dia udah tampil. Oke, nggak ada masalah ya. Karena kita di sini ya udah ngebenerin. Nah, sekarang kita akan membuat tampilan di sini. Ketika kita klik makanan, semua tampilan ada di sini tentang makanan seperti ini. Ketika makanan, semua yang tampil makanan. Ketika minuman, yang tampil semua minuman. Dan ini dinamis dari database. Jadi kita harus bisa ngambil datanya dari database. Nah, sekarang kita pergi ke controllernya. Di sini di kontrol transaksi metode tampil makanan, kita akan ngambil data makanan dia. Kita buat variabel data
Ya, kita buat deklarasi variabelnya namanya makanan, misalkan data makanan. Isinya apa? Isinya kita bisa ambil dari database. Biasa kalau di CI itu ngambil data dari database seperti ini. This db, kita ambil dari database. Get where, kita akan ngambil berdasarkan kategori dia. Kategorinya kita mau ngambil makanan. Dari TB barang, ya, dari sini teman-teman kalau mau cek, kita akan ngambil dari tabel barang. Ya, ini artinya di mana kita pengen kategori barang yang tampil makanan. Maka kategori barang diisi dengan string, ya kita pengen semua yang makanan tampil gitu kan. Di sini ada salah satu minuman, kita nggak pengen nih minuman, nggak pengen kita bawa, kita ingin ngebawa yang makanan aja, makanan. Oke, jangan lupa kalau datanya lebih dari satu kita bisa gunakan result array. Sebenarnya result aja udah cukup, cuman saya udah kebiasaan pakai array. Jadi nanti manggil datanya pakai tipe array gitu. Result array, dan kita kirimkan, jangan lupa kita kirimkan datanya ke sini. Jangan lupa kita kirimkan datanya menjadi data di sini. Ya, data yang ada di sini kita kirimkan ke sini. Gitu. Sekarang tinggal kita pakai aja. Sebelumnya ini yang nggak kepake kita close aja nih. Nah, kita ke sini. Nah, sekarang kita akan menggunakan ini ya. Ini kan card dari Bootstrap. Kita bisa gunakan cardnya ya. Teman-teman bisa pergi ke Bootstrap 4. Kita gunakan, kita manfaatkan CSS dari Bootstrap. Sekarang teman-teman ketikkan aja card. Oke, enter. Nah, ini kita bisa gunakan card yang ini. Ini nanti menjadi gambar barang kita, makanan atau minuman. Ini nama gambarnya, nama barangnya, dan sini harganya. Kita bisa copy aja yang ini. Nah, pastikan aja di sini langsung save. Kalau kita refresh di sininya, apakah udah berhasil? Oke, udah berhasil ya. Ya udah berhasil. Sekarang ini pengen kita kecil ini terlalu besar. Kita pengennya kecil aja. Jadi 11 misalkan, save, refresh. Oke, ya udah agak kecil ya. Dan jangan lupa kasih ini terlalu depet. Kita pengennya ada jarak seperti ini. Kasih margin aja, margin top 3. Kita refresh. Oke, udah sesuai. Nah, sekarang kita pengen yang tampil di sini itu dari database, dari sini. Sekarang kayak gini. Pertama, kita akan menggunakan pengulangan karena data yang ingin kita tampilkan lebih dari satu. Maka kita bisa menggunakan for each. Kita buka tag PHP agar bisa menggunakan for each-nya. For each. Apa di sini kita panggil? Kita panggil yang ini. Ini data makanan. Ya, kita bisa panggil data makanan. Harus menggunakan atribut alias. Alias biar nggak lebih panjang ya. Nama variabel misalkan DM itu data makanan. Jangan lupa titik 2 bukan titik koma. Titik 2, saya juga masih kurang paham kenapa titik 2 enggak titik koma. Saya kayaknya pernah nyoba pakai titik koma, dia error. Kalau titik 2 dia enggak error. Dan tapi jangan lupa kasih penutupnya di sini. $PHP and for each sebagai penutup dari for each-nya. Jadi dia akan nge-looping, ya, mengulang semua data di card ini. Nah, sekarang satu-satu kita akan ubah ini card title menjadi judul kita. Jadi sekarang kita bisa gini, buka tag PHP, kita bisa panggil $DM. Nah, ini tadi kan saya result array, makanya saya sekarang pakai array. Yang pertama kita akan manggil dia nama barang sesuai yang ada di file kita, nama barang. Oke, udah, kita bisa copy. Yang kedua, kita akan manggil dia harga barang. Ini button ini nggak kita pakai ya, jadi bisa kita hapus saja. Hapus, save. Jangan lupa kalau harga dia depannya ada RP, jadi bisa kita tulis saja di sini RP. Coba kita refresh. Oke. Dia udah berhasil tampil, tapi kenapa ke bawah? Karena kita di sini nggak menggunakan kelas row ya. Kita bisa buat div titik row. Row itu titik itu menandakan deklarasi dari kelas.
Nah, ini jangan lupa tutupnya. Ini kita buat row di luar for each. Ya. Tutupnya di sini save. Kita lihat, oke. Dia udah berhasil ya ke samping, tapi ini terlalu dempet dan gambarnya belum tampil. Kita akan tampilkan gambarnya dulu. Nah, di sini kita akan menampilkan gambarnya. Teman-teman bisa buka tag PHP lagi, atau teman-teman bisa paste yang tadi ya. Bukan. Teman-teman bisa buka tag PHP untuk mengambil gambar. Teman-teman bisa ketikkan base URL karena kita akan mengambil gambar kita yang sebelumnya udah kita kurut itu ditaruhnya di sini. Kalau teman-teman tergantung yang taruh di mana. Saya taruhnya di asset/img. Itu kalau teman-teman ngikutin tutorial dari awal mungkin sama ya dengan saya. Kita ketika gambar berhasil diupload, kita taruh di database namanya, dan gambarnya, file gambarnya kita taruh di folder asset/img. Jadi sekarang teman-teman bisa buka gini, asset/img/pontcat ya, titik itu untuk ngegabungin ya, asset/img sesuai nama file kita apa. Kita bisa buka lagi $dm data makanan, gambar makanan. Nah, seperti ini. Kalau kita refresh, error ya. Kenapa error? Coba kalau kita cek di sini namanya gambar barang, bukan gambar makanan. Kita salah ya, gambar makanan. Gambar barang. Kalau kita save, kita refresh lagi. Oke, dia udah tampil. Nah, sekarang permasalahannya ini masih terlalu dempet nih. Antara kiri dan kanannya kita bisa kalian aja di sini. Teman-teman bisa kasih margin apa nih? Margin right. Kita bisa kasih margin right ya. Jadi spasi ke kanan. Kalau margin left itu spasi ke kiri. Gini kalau margin left gini. Kalau ini margin right kita bisa kasih dia 1 spasi. Kalau kita refresh, ya ini tadi udah di refresh sama saya ya. Jadi dia udah oke. Cuman ini agak keluar ya. Kita kan pengen segaris gini nih, pengennya rata. Bisa kita tambahin aja di sininya. Kita bisa kasih margin ml misalkan 2. Coba kalau kita refresh, oke, dia agak lumayan masuk ya. Mungkin 3 ya. 3. Refresh. Oh, dia malah jadi turun ininya. Oke, ininya 3. Ininya 2 berarti. Save. Oke, ini udah lumayan ya. Udah lumayan. Nah, ini kenapa nih? Mie ayam spesial dia nggak ada gambar. Coba kalau kita boleh kelola data. Kalau kita ini belum kita hidupin nih. Kita belum bisa pindah halaman. Jadi sekarang teman-teman bisa pergi ke navbarnya. Navbar dari transaksi ya. Template transaksi, pergi ke navbar. Nah, ini kelola data masih kosong. Kita bisa copy ininya aja. Karena kita akan arahin dia ke controller dashboard, metodenya index kalau nggak salah. Ini ya bisa kita dashboard, kita arahin dia ke dashboard. Kayaknya index deh. Coba kalau kita cek, ini kita buka controller dashboardnya di sini. Nah ya, index. Dia pertama kali diakses di control dashboard itu index ini. Maka kalau index nggak usah ditulis slash index gini ya, ditulis juga nggak apa-apa, cuman nggak ditulis juga nggak apa-apa. Kita refresh, kalau kita pilih keluar data, oke, dia berhasil tampil ya. Tadi yang nggak ada itu gambar dari mie ayam spesial. Mie ayam spesial, kalau kita ubah, kita tambah gambar mie ayam, misalkan ini aja, mie ayam bakso, hampir sama lah. Kalau kita di data, oke, kita cek di sini. Oke, dia tampil ya. Berarti udah bisa untuk ambil datanya. Nah, sekarang yang minuman. Kalau yang minuman dia belum bisa apa-apa. Sekarang kita pergi ke control lagi. Kita bisa pergi ke set bar. Ya, ini kan di set bar. Kita pengen ketika kita klik minuman, semua data yang tampil di sini yaitu data minuman. Jadi teman-teman bisa pergi ke set bar dari template transaksi. Karena sekarang kita fokus di transaksi. Nah, ini tempatnya kita harap ya. Oke, tag A jangan lupa, tipenya kita hapus. Kita jadi haref sebagai alamat. Kalau makanan, kita ingin arahin dia ke base URL transaksi. Kita ingin arahkan dia ke controller transaksi dengan metode tampil makanan ya. Ke sini.
transaksi tampil makanan. Oke. Nah, kalau minuman ini juga kita ubah jadi tag A. Dan jangan lupa ininya kita hapus karena kita bukan tick button, tapi kita pakai A. Href akan kita arahin kemana? Href ini fungsinya biasanya dia untuk arahin ke suatu alamat. Kita buka PHP base URL, arahin kita ke transaksi tampil minuman. Oke. Sekarang kita buat tampil minuman. Di transaksi tampil minuman ini boleh kita copy aja. Copy paste, jangan lupa ini ganti tampil minuman. Tampil minuman. Jangan lupa ini juga karena kita menggunakan header, navbar dan set barang sama, ini gak usah kita hapus. Footer juga kita sama, makanya gak usah kita hapus. Yang kita ubah ininya aja. Kita akan membuat suatu file baru di folder transaksi dengan nama minuman. Tampil minuman ya. Minuman. Ya. Sekarang kita buat di sini di transaksi minuman. File baru minuman. Minuman.php. Oke, isinya dari mana? Isinya sama dari file makanan ini. Ya, cuman datanya aja nanti yang beda. Jadi teman-teman bisa ctrl-a copy, ya ctrl-c di sini paste. Oke. Nah, sekarang ini akan kita ubah. Ubahnya gimana? Kita akan buat suatu variabel baru. Ini jadi data minuman karena kita ingin nampung semua data minuman tuh di variabel ini. Jadi kita bisa gini ngambilnya this db get where dari tabel barang, kategori barang ya. Kategori barang kita pengennya minuman yang namanya minuman. Jadi bukan makanan lagi. Ini kita hapus minuman. Oke, kita pengennya minuman diseterai kirim ke sini. Ke sini. Jadi ini bukan data makanan lagi, tapi jadi data minuman ya. Gak apa-apa aliasnya DM juga data minuman sama aja gitu. Coba sekarang teman-teman save, teman-teman bisa refresh di sini. Refresh. Coba klik yang ini button minuman. Oke, dia berhasil tampil ST. Gitu. Coba kalau kita tambah data dari sini, tambah data kategorinya minuman, nama barang misalkan es jeruk. Harga misalkan 10.000. Gambarnya kita pilih yang es jeruk. Ini kita pilih yang ini es jeruk. Submit data, berhasil tambah es jeruk. Lalu kita cek di pembayaran, kita ingin melakukan suatu pembayaran. Kita cek di minuman, ada tampil. Oke, sampai sini udah oke. Tapi kita pengennya kayak gini. Ketika kursor kita ngarahin ke menunya, ke makanan atau minuman, dia lebih tampil kayak gini tuh. Tuh ya. Nah, kita bisa tambahin dia. Apa tambahin apa? Kita bisa pertama kursornya berubah ya. Kursornya berubah dari kursor jadi kayak tangan gitu ya. Tuh, kayak tangan. Oke. Teman-teman bisa pergi ke codingan, arahin aja di sininya nih. Nih, di style ya. Kita ke makanan dulu deh. Di makanan dulu, kita bisa tambahin stylenya. Satu, kita bisa pengen kayak gini. Ketika user ngarahin ke sini, kita pengen kursornya berubah jadi pointer. Kursor pointer ya gini. Oke, coba teman-teman refresh. Tuh, dia berubah ya. Jadi berubah sekarang. Nah, tuh. Nah, sekarang kita pengennya bukan gini aja. Bukan kursornya berubah, tapi pengennya timbul kayak gini. Tuh, timbul. Nah, teman-teman jadi bisa bikin kelas baru di sini. Misalkan nama kelasnya timbul. Nanti kita bikin di CSS tambahan deh. Timbul. Jadi ketika ini diklik diarahin ke sini, ini pengennya timbul gitu. Nah, kita bisa pergi ke footer karena kita ingin ke header kita ingin buat style baru. Teman-teman bisa buka aja link ini itu buat buat CSS ya. Jadi teman-teman bisa kayak gini, buka tag PHP base URL, kita akan buat dia di asset deh ya. Style tambahan kita taruhnya di asset aja. Asset, kita buat folder baru nanti namanya
CSS yang nama filenya nanti kita buat style tambahan .css ini ya. Nah sekarang kita buat di asset folder baru namanya CSS. Oke, CSS, dan nama filenya kita buat file baru namanya style tambahan underscore tambahan .css. Oke, sip. Nah sekarang kita pengennya gini, karena kita udah deklarasikan ini kita save dulu ya, header kita close saja. Kita udah deklarasikan di sini kelasnya timbul, maka kita akalin di sini. Kita akan nyari yang nama kelasnya timbul ya. Kita pengen dia menjadi hover. Hover itu dia lebih kayak apa ya? Tampil gitu ya. Hover. Ini saya sebelumnya udah nyari-nyari searching di internet dan dapatnya seperti ini untuk membuat dia timbul gitu. Hover. Jadi teman-teman bisa tuliskan dia box shadow. Nah, ini untuk warnanya ya. Kita pengen warna hitam bayangannya. Ya, seperti ini. Nah, ini kan ada bayangan tuh timbul warna hitam. Kita pun ingin seperti itu. Warna hitam, teman-teman bisa tulis 2 piksel, 2 piksel, 2 piksel. Oke. Terus RGB apa? Pengennya 0 karena kita pengennya hitam ya, 0 gak usah kutip 0 0,4. Jangan lupa titik koma, save. Oke. Jangan lupa di bawahnya kasih transform. Ukurannya ya scale. Ukurannya itu 1,2. Jangan lupa titik koma. Jangan lupa save. Ini tadi jangan pakai spasi ya. Tapi gini. Nah, dia langsung kebaca tuh warnanya hitam. Tuh, teman-teman di sini bisa ubah. Tuh gitu. Ya. Karena kita pengennya hitam agak abu-abuan ya, jadinya gini 0 ya, hitam tuh warnanya ini, kodenya tuh ini gitu. Kalau ini kalau nggak salah buat apa nih, buat ininya deh, buat panjangnya, lebar dari bayangan itu gitu, 2 piksel. Ini warnanya gitu ya. Coba kalau teman-teman bisa ketikkan seperti ini. Sekarang jangan lupa ya, teman-teman harus sudah nambahin di header yang tadi kita tambahin di sini. Nih. Kalau ini nggak ada, dia nggak bakal kebaca gitu. Jadi teman-teman jangan lupa tambah header di template transaksi. Sekarang kalau kita refresh, ini yang kita refresh itu kan contohnya. Kalau kita refresh, apa yang terjadi? Udah tampil ya. Cuma kalau yang di minuman udah tampil belum? Belum, karena kita belum ngasih kelasnya. Sekarang teman-teman pergi ke minuman. Kita tambahin di sini kelas baru namanya apa? Timbul. Ya, dan stylenya kita pengen tadi apa? Kursor, pointer. Save, refresh. Oke, berhasil tampil seperti itu teman-teman. Ya, tadi merupakan cara untuk menampilkan data dari database ke tampilan transaksi kita, tampilan pembayaran kita. Insya Allah di video kedepannya kita mulai masuk untuk perhitungannya. Kalau video ini hanya untuk tampilannya saja. Oke, gitu aja. See you again. Saya Muhyiddin Ramani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.